Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai KBM pada siang hari ini, marilah kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Sebelumnya gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia, luar biasa, sukses, amin. Yes. Nah, untuk pagi hari ini Ibu absen dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi ini. Adi Setiasih, kemudian Asriati, Ataya Inas, kemudian, nah berarti hari ini Hil ya. Ya, untuk materi kemarin itu ya, pada pertemuan kemarin di situ bisa dilihat di slide-nya, ya itu dilihat slide-nya. Yang materi kemarin An-Nisa ayat 59 itu menerangkan tentang apa? Ketaatan, yaitu poinnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemimpin. Kemudian Al-Maidah ayat 48 menerangkan tentang apa? Berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian At-Taubah ayat 105 etos kerja dalam Al-Quran. Jadi etos kerja yang unggul, mempunyai pribadi atau pekerja keras yang unggul. Kemudian materi yang sekarang. Nah, materi yang sekarang itu adalah tentang makna hadis. Makna hadis yang berkaitan dengan ketiga pesan atau perintah dari surat tersebut. Jadi An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Gitu ya. Jadi yang sekarang kemudian KD-nya, kita bisa lihat KD-nya. Nah, KD-nya itu bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Bersikap taat aturan sebagai seorang siswa berarti harus bisa taat aturan, taat peraturan di sekolahan. Kemudian yang kedua di situ taat peraturan di lingkungan rumah itu ya, di keluarga. Kemudian taat peraturan di lingkungan masyarakat. Kemudian kompetitif dalam kebaikan berarti harus bisa berlomba-lomba dalam kebajikan. Kemudian etos kerja yang unggul berarti harus bisa mempunyai ibaratnya mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja keras itu ya. Di situ selanjutnya untuk materi ini dari kemarin sudah tahu ya, KKM-nya bisa dilihat, KKM-nya itu adalah 75. Kemudian untuk pembagian kelompok nanti kita belajar tentang makna hadis ini, itu adalah diskusi ya. Jadi nanti kelompoknya untuk yang baris ini, baris depan ini nanti kelompok 1, kemudian yang kedua ini kelompok 2, kemudian baris yang ketiga adalah kelompok 3 itu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang makna hadis terkait itu dengan berdiskusi. Dan sekarang masuk ke dilihat, kita udah mau masuk ke materi. Itu gambar apa? Sholat berjamaah. Yang kamu lihat itu sholat berjamaah itu sih, yang kamu kritisi sih apa di gambar tersebut? Softnya rapi itu ya. Jadi kenapa softnya rapi? Ada yang tahu kenapa softnya rapi? Nah, karena mentaati aturan, yaitu aturan dalam syariat ketika sholat itu softnya harus rapat, harus rapi, betul. Kemudian gambar yang selanjutnya
Nah, itu gambar apa? Itu banyak ya gambarnya. Ada beberapa yang intinya dari gambar tersebut adalah berlomba-lomba atau berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Kemudian selanjutnya masih ada satu lagi slide gambarnya. Itu gambar tentang apa? Menunjukkan apa itu ya? Gambar itu menunjukkan di mana seorang perawat gitu ya, dia itu betul-betul mempunyai tanggung jawab, mempunyai semangat gitu ya dalam melaksanakan tugasnya. Jadi mempunyai etos kerja yang tinggi. Kemudian kita masuk ke hadisnya di sini, hadis tentang perintah taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri gitu ya. Kita baca bareng-bareng ya. Kalian baca setelah saya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. La ta'atan fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf. Nah, itu hadis riwayat Bukhari yang artinya Ibu minta dibacakan salah satu. Coba artinya. Ayo Mbak, dibacakan. Ali radhiyallahu anhu. Ayo. Ali radhiyallahu anhu. Ayo. Ali radhiyallahu. Jadi dari hadis ini itu jelas ya, tidak ada yang namanya ketaatan itu untuk sesuatu yang bermaksiat atau sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Yang namanya taat berarti di situ adalah patuh pada perintah Allah, patuh pada perintah Rasulullah, dan patuh pada ulil amri gitu ya. Jadi di sini yang namanya taat berarti ya di situ adalah efeknya adalah positif. Nggak ada yang namanya taat itu adalah efeknya ke negatif. Kemudian masuk ke hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan di sini. Itu ya, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita, di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan muslim, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dan dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini di hadis tersebut menjelaskan di mana ketika kita mempunyai niat gitu ya, karena ketika kita itu mau melakukan apapun mesti kan diiringi dengan niat. Nah itu ketika kita udah niat, iman kita itu terpupuk ibaratnya itu, berarti kita itu harus segera melaksanakan sebelum nanti iman kita itu menjadi turun. Kadang kan kita lagi semangat sekali untuk jamaah gitu ya, lakukan itu segera mungkin. Kita tidak tahu nanti misalnya kamu sudah jamaah maghrib lagi semangat-semangatnya, ternyata di waktu isya sudah malas lagi lah, rasanya kok males banget gitu misalnya. Nah itu harus bisa disegerakan, karena dari hadis ini pesannya di mana ketika kita sudah punya rasa semangat untuk melaksanakan sesuatu yang positif berarti harus disegerakan gitu ya. Jadi sudah ada 2 poin ya di sini ya. Yang pertama itu tentang hadis taat, yang kedua tentang hadis kompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga itu hadis tentang apa? Yaitu tentang etos kerja yang unggul di sini ya. Nah di sini hadisnya man amsa gitu ya. Man amsa kalan min amali yadihi amsal ma'rufan lahu. Jadi sini barang siapa yang sore hari duduk kelelahan,
Lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi ketika dari pagi sudah berniat untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki, di situ sudah diniati, saya hari ini bekerja untuk ibadah kepada Allah. Saya hari ini bekerja untuk bisa menafkahi keluarga. Itu lelah di sore hari itu sudah termasuk ibadah di mana semua dosa-dosanya ya, dosa-dosa orang tersebut itu diampuni oleh Allah. Jadi bisa melebur dosa orang tersebut. Berarti yang ketiga adalah hadis tentang etos kerja. Kemudian berarti sudah ada 3 poin hadisnya. Sudah ada 3 hadis tersebut. Kemudian maknanya itu ya. Kita masuk ke maknanya lah di sini, perilakunya, karena nanti kemudian perilakunya di sini yang pertama selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi di sini kita harus mentaati perintah Allah walaupun dalam keadaan apapun dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita harus ada rasa di sini, rasa takut. Itu ya, rasa takut di mana? Oh, saya itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, gitu kan. Kadang kan kamu ketika melakukan sesuatu yang masih saya tuh mau melakukan ini, di sini kan ada rasa nanti gimana itu, ada rasa itu ya. Nah, itu berarti kamu masih termasuk dapat petunjuk dari Allah. Kemudian mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian mentaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama. Yang selanjutnya menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada perbuatan yang maksiat, itu ya. Jadi itu adalah penerapannya. Kemudian yang berkompetisi dalam kebaikan. Nah, berkompetisi dalam kebaikan itu meyakini bahwa hidup itu adalah perjuangan, gitu ya. Kemudian di dalam perjuangan mesti di situ ada yang namanya berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya pun maksimal. Di situ ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan itu ibadah kepada Allah. Jadi harus diniatkan apapun itu dari kita bangun tidur gitu ya. Kita harus meniatkan bahwa oh ya, saya itu hari ini apapun yang saya lakukan itu saya niatkan beribadah kepada Allah. Kemudian etos kerja itu ya. Kita masuk ke etos kerja di situ di mana kita harus mempunyai semangat gitu ya, mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap apa yang sedang kita tekuni. Kayak kamu seorang pelajar, berarti kamu harus punya rasa semangat gitu, dimana motivasinya itu tinggi dalam belajar. Semua mapel apapun, tidak harus mapel agama gitu ya. Ada dedikasi di situ, ada rasa semangat yang tinggi untuk bisa belajar semua mata pelajaran. Kemudian di situ juga punya target, saya itu nilainya di semester ini harus lebih baik daripada semester kemarin, gitu kan, itu harus lebih ditingkatkan. Ya, dari 3 hadis tersebut ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum berarti kita langsung ke diskusi ya. Silakan kayak tadi yang sudah saya arahkan. Hari yang kelompok 1 mencari contoh penerapan perilaku tentang taat aturan, berarti sesuai surat An-Nisa ayat 59, gitu ya, tentang taat. Kemudian kelompok 2 itu tentang berkompetisi dalam kebaikan, gitu ya. Jadi mencari contoh penerapan perilaku tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau kompetitif dalam kebaikan di situ. Itu ya. Kelompok 2 berarti sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 di sini temanya bisa dilihat di HP atau slide itu ya. Temanya itu tentang mencari contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang bisa dikerjakan.
Jangan lupa di lembar diskusi itu nanti kalian diskusikan hasilnya, ditulis di situ. Nanti setelah ini kan bisa dikumpulkan ke ibu. Itu ya, sebelumnya nanti dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah selesai belum? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai berarti langsung bergilir saja. Kelompok 1 untuk maju mempresentasikan ke depan. Yuk. Ya, paham Mbak? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 3 tentang contoh perilaku etos sesuai perintah pembelajaran dengan tepat waktu. 2. Selalu menghormati para guru dan staf akademik lainnya di sekolah. 3. Selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. 4. Selalu melaksanakan tiket kebersihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Belajar di rumah. 1. Atas kerja di lingkungan rumah. 1. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar. 2. Tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. 3. Bekerja dengan sungguh-sungguh di rumah atau membantu orang tua. Sudah cukup? Sudah cukup, ya paham. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Tanyakan. Sudah cukup paham ya? Ya, kalau gitu ditutup, Mbak. Nah, terima kasih ya atas presentasinya. Ya, sudah dipresentasikan semua. Ibu minta hasil presentasinya dikumpulkan ke Ibu. Untuk diskusi kali ini itu ya. Berarti kesimpulannya yaitu tentang hadis ini berarti yang jelas An-Nisa ayat 59, baik itu hadis terkait tadi yang sudah dibacakan bersama ya. Berarti di situ tentang perintah taat pada peraturan. Baik itu taat kepada perintah Allah, taat pada Rasul itu ya, dan taat pada ulil amri atau pemimpin. Kemudian ayat 48, surat Al-Maidah ayat 48 itu tentang berlomba-lomba atau berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian jadi surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja yang unggul atau bekerja keras. Dan saya minta duduknya kembali lagi ke tempat semula. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang asbabun nuzul, hikmah dan manfaat tentang perintah dari surat An-Nisa ayat 59, surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Kita akan belajar yang akan datang tentang asbabun nuzul, hikmah dan manfaat. Cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.